Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di pelajaran biologi. Pada pertemuan kali ini, untuk yang kelas 12, kita akan membahas mengenai metabolisme sel. Metabolisme secara umum adalah perubahan reaksi terjadi pada makhluk hidup dan juga butuh enzim. Makanya di bab ini kita juga akan membahas tentang enzim. Metabolisme terdiri dari anabolisme dan juga katabolisme. Apa sih secara umum yang membedakan katabolisme dan anabolisme? Katabolisme secara umum intinya adalah reaksi perombakan dari senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana, dan dia melepaskan energi atau yang biasa disebut dengan eksogenik. Contohnya apa sih? Adalah respirasi, yang kalau kalian ingat tuh ada C6H12O6 plus O2 menjadi CO2 plus H2O dan menghasilkan energi. Sedangkan secara umum anabolisme adalah reaksi penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks atau senyawa anorganik menjadi senyawa organik, dan dia itu membutuhkan energi yang biasa disebut dengan endogenik. Contohnya apa? Contohnya adalah fotosintesis. Perubahannya dia terbaliknya dari katabolisme. Untuk pertemuan kali ini akan kita bahas lebih dalam lagi mengenai enzim. Katabolisme dan anabolisme akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Enzim secara umum fungsinya adalah untuk mempercepat reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Nah, di pertemuan ini kita akan bahas mengenai komponen enzim, sifat-sifatnya, mekanismenya, dan juga faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Kalau kalian lihat di gambar, ada kata enzim. Tadi kalian udah tahu ya secara umum fungsinya. Ada bagian active site dan juga substrat. Nah, inilah yang akan kita bahas di komponen-komponen enzim. Komponen enzim berdasarkan penyusunnya dibedakan menjadi enzim sederhana dan juga enzim kompleks. Enzim adalah protein yang bertindak sebagai biokatalisator. Kalau kalian lihat pada enzim yang sederhana ini, enzimnya ada substrat, ada enzim, ada sisi aktif atau active site. Itu tadi enzim sederhana. Sekarang kita lihat enzim yang kompleks. Enzim yang kompleks ada istilah apoenzim, ada istilah lagi gugus prostetik. Apoenzim adalah senyawa protein, sedangkan untuk istilah gugus prostetik adalah senyawa non-protein. Gugus prostetik kan adalah non-protein ya. Nah, dia ada istilah kofaktor. Kofaktor berarti senyawa yang anorganiknya. Gugus prostetik juga ada yang koenzim istilahnya. Koenzim adalah senyawa yang organik. Kalau senyawa yang organik, koenzim ini contohnya adalah vitamin. Kalau kofaktor yang anorganik, contohnya misalkan klorida, zat besi. Nah, apoenzim tadi bila ditambahkan koenzim atau juga ditambahkan kofaktor, itu ada istilahnya lagi namanya holoenzim. Holoenzim adalah enzim yang sempurna, mempunyai gugus protein, apoenzim, dan juga gugus prostetik yang non-protein. Salah satunya bisa koenzim ataupun kofaktor. Ditekankan kembali, fungsinya enzim adalah sebagai biokatalisator yang mempercepat reaksi kimia yang berada di dalam makhluk hidup. Caranya gimana? Menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi itu apa sih? Energi aktivasi adalah energi untuk memulai suatu reaksi. Kita lanjut dari komponen enzim, kita bahas mengenai sifat-sifat enzim. Apa aja sifat-sifat enzim? Ada dipengaruhi oleh suhu dan pH. Enzim hanya dapat bekerja pada pH tertentu. Contohnya ada pH asam. pH asam indikatornya ketika pH-nya tertulis angka di bawah angka 7. Ada pH basa jika tertulis angkanya di atas angka 7. Jadi enzim itu sifatnya hanya pada pH-pH tertentu. Contohnya enzim yang bekerja di lambung adalah sifatnya pH-nya asam. Tuh, selanjutnya ada apa lagi sih sifat-sifat enzim? Bekerjanya secara spesifik. Enzim bekerja secara bolak-balik ke fleksibel karena enzim tidak ikut bereaksi. Sifat hidrokatalis hanya mempercepat suatu reaksi. Enzim diperlukan dalam jumlah sedikit, sangat efektif dan juga efisien ya. Sifat enzim lainnya adalah dapat bereaksi dengan substrat asam atau basa karena sesuai pH tadi ya, pH-pH tertentu. Ada lagi sifat enzimnya adalah berupa koloid, pergerakan berulang kali. Selanjutnya bagaimana sih mekanisme kerja enzim? Seperti yang telah dijelaskan, enzim mekanismenya adalah menurunkan energi aktivasi. Nah, kita lihat nih energi aktivasi. Ketika dia menggunakan energi aktivasi, activation energy with enzim, energi yang dibutuhkan
tidak butuh banyak, sehingga untuk terjadinya suatu produk sangat cepat. Kalau kita lihat nih yang garis warna merah itu without enzim, tanpa kerja enzim untuk menghasilkan suatu produk, dia membutuhkan energi yang lebih banyak gitu ya. Jadi mekanisme kerja enzim digambarkan dengan teori lock and key atau teori gembok dan kunci, dan juga induced feed theory, teori ketepatan induksi. Nih kita lihat nih teori lock and key. Sisi aktif tadi kan kita udah bahas ya, enzim itu mempunyai sisi aktif. Untuk lock and key sisi aktifnya sangat spesifik, jadi sangat spesifik terhadap substrat tertentu. Kalau kalian lihat ketika dia bereaksi enzim dengan substrat akan menempel kan seperti kunci dan gembok tanpa ada perubahan di sisi aktifnya, dan dia akan menghasilkan sebuah produk tapi enzimnya tidak ikut. Karena makanya itu enzim itu bisa dipakai berkali-kali dan sifatnya reversible. Untuk induksi feed teori, teori ketepatan induksi, enzimnya kita lihat nih sisi aktifnya lebih fleksibel, sehingga ketika bereaksi enzim dengan substrat, enzim akan mengikuti sisi aktifnya akan mengikuti bentuk substrat. Nah, barulah terbentuk teori ketepatan induksi sehingga menghasilkan sebuah produk gitu ya. Jadi intinya adalah enzim yang induced feed teori, sisi aktifnya lebih fleksibel. Setelah ini apalagi yang akan kita bahas? Ada komponen enzim, ada sifat-sifat enzim sudah kita bahas, mekanisme kerja enzim sudah. Sekarang adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Faktor-faktor yang mempengaruhi enzim ada suhu. Suhu di sini ada namanya suhu optimal, ada suhu minimal, ada juga suhu maksimal. Berarti ketika dia melewati batas suhu maksimal atau terlalu bawah dari suhu minimal, enzim ini bisa tidak aktif. Tapi lebih baik jika suhunya enzimnya berada pada suhu yang optimal. Dipengaruhi oleh pH yang tadi ya, ada asam dan juga ada basa. Enzim itu spesifik, bisa di asam, bisa juga di basa, tergantung enzimnya. Tadi itu pH. Nah, dipengaruhi juga oleh konsentrasi enzim, dipengaruhi juga oleh aktivator. Di sini salah satunya ada kalsium, klorida, magnesium gitu ya. Kita lihat di sini ada konsentrasi substrat. Kalian lihat, konsentrasi substrat di sisi aktifnya semua enzim bekerja secara konstan untuk dari segi konsentrasi substrat. Sedangkan untuk konsentrasi enzim, ketika enzimnya akan semakin banyak, maka grafiknya akan meninggi. Gitu ya. Enzim itu kan mempercepat, maka grafik ini akan menjadi naik. Apalagi yang mempengaruhi selain konsentrasi substrat, ada juga inhibitor. Inhibitor itu kan penghambat. Penghambat ada yang kompetitif, ada juga yang non-kompetitif. Kompetitif itu yang seperti apa? Penghambat yang kompetitif, dia bentuknya mirip substrat, menempel pada sisi aktif, tapi dia sifatnya masih bisa reversible, bisa bolak-balik, jadi nggak menempel selamanya. Inhibitor yang non-kompetitif bentuknya tidak mirip substrat, tapi dia ini inhibitornya merubah bentuk sisi aktif enzim sehingga enzim tidak bisa mengikat substrat. Itulah yang mempengaruhi faktor-faktor enzim. Berarti untuk bab enzim ini udah kita bahas ya, komponen, sifat, mekanisme, dan faktor. Yang akan dibahas selanjutnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Ada kata volume, nanti ada volume. Jadi untuk pertemuan kali ini kita hanya akan membahas enzim. Jika ada yang ditanyakan silakan. Semoga paham, dipahami kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di pertemuan selanjutnya.